Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Febriani dengan NPM 22410001. Di sini saya akan menyelesaikan tugas epidemiologi dengan dosen pengampu Bapak Koidar Amirus MKes, yaitu tugasnya sebagai berikut. Baik, tidak usah lama-lama, mari kita simak penjelasannya berikut ini. Pengertian epidemiologi menurut 3 sumber. Pertama, menurut McMahon tahun 1970. Epidemiologi adalah studi tentang distribusi dan determinan dari frekuensi penyakit pada manusia. Yang kedua, menurut John M. Glass, epidemiologi adalah ilmu tentang distribusi dan determinan keadaan dan peristiwa yang terkait kesehatan pada populasi tertentu dan penerapan ilmu itu untuk mengendalikan masalah kesehatan. Nah, yang ketiga itu adalah menurut Ahren dan Iris. Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana dan mengapa penyakit terjadi pada kelompok orang yang berbeda. Nah, baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang frekuensi, distribusi, determinan, dan pengendalian. Frekuensi adalah cara mengukur atau menghitung suatu besarnya kejadian sehingga kita tahu berapa besarnya masalah kesehatan masyarakat. Contohnya, pada suatu kota ada yang terkena penyakit kanker paru-paru. Nah, kita bisa menghitung itu dengan cara menanyakan kapan itu terjadi, di mana kasus itu terjadi, dan waktu itu terjadi, apakah itu disebabkan oleh rokok atau lingkungan tertentu. Nah, frekuensi ini terdapat angka kesakitan dan angka kematian. Angka kesakitan adalah angka yang menunjukkan derajat sakit, cedera, atau gangguan pada suatu populasi, sedangkan angka kematian adalah ukuran kematian dalam populasi pada waktu dan tempat tertentu. Nah, jadi dengan frekuensi ini kita bisa mengetahui seberapa banyaknya masalah derajat kesehatan masyarakat. Yang kedua itu adalah distribusi. Distribusi itu adalah persebaran. Nah, persebaran ini dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama itu adalah orang, tempat, dan waktu. Nah, jadi orang di sini maksudnya itu kita bisa melihat tuh. Nah, melihat orang itu dengan cara jenis kelamin, agama, umur, dan lain sebagainya. Nah, kita juga bisa melihat orang itu apakah anak-anak yang terkena atau orang dewasa ataupun sudah lanjut usia. Nah, terus tuh tempat. Tempat ini kita bisa melihat kasus tersebut di mana, apakah di perkotaan, di perdesaan, atau di lingkungan sekitar, ataupun di tempat tinggal kita sendiri. Nah, terus tuh waktu. Waktu itu kita bisa juga melihat waktu persebaran itu, apakah udah 1 minggu yang lalu, 1 bulan yang lalu, bahkan kemungkinan bisa juga 1 tahun yang lalu. Nah, selanjutnya itu adalah determinan. Apa sih determinan itu? Jadi, determinan adalah faktor yang mempengaruhi. Nah, di sini juga terdapat 3 faktor. Yang pertama adalah host, yang kedua itu adalah agent, yang ketiga itu adalah environment. Nah, jadi host itu adalah manusia yang terkena penyakit. Nah, jadi siapa nih yang terkena penyakit itu? Nah, terus tuh yang kedua itu adalah agent. Agent ini adalah faktornya ataupun faktor dari penyakit tersebut. Bisa terjadi karena virus, bakteri, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga itu adalah environment, itu atau lingkungan. Nah, lingkungan ini bisa terjadi karena apa? Apakah didukung karena lingkungan yang kotor, seperti penyakit DBD atau nyamuk demam berdarah tuh. Nah, kan kita bisa melihat nyamuk itu datang itu karena lingkungan yang kotor, seperti ada bekas ban-ban di sekeliling rumah kita. Kita bisa melihat tuh ban tersebut diisi dengan genangan air dan air tersebut akan menyebabkan atau munculnya nyamuk sehingga akan terjadi DBD. Nah, yang terakhir itu adalah pengendalian. Pengendalian ini dicegah dengan cara 2 hal. Yang pertama itu adalah promotif, yang kedua itu adalah preventif.
Jadi promotif itu yaitu meningkatkan derajat kesehatan dengan cara imunisasi, penerapan PHBS ataupun CTBS. Nah, sedangkan preventif itu yaitu mencegah dengan cara penyuluhan, seminar, webinar supaya penyakit itu tidak menyebar secara luas. Nah, terus tuh di dalam promotif preventif ini terdapat 3 hal. Yang pertama itu adalah primer, sekunder, dan tersier. Jadi apa sih primer itu? Primer itu adalah seseorang yang belum terkena penyakit. Dengan tujuan itu kita mencegah supaya orang itu tetap sehat dan tidak sakit. Nah, sedangkan sekunder itu adalah orang yang sehat atau akan terkena penyakit, kita cegah agar tidak terjadinya penyakit ataupun penyakit yang akan datang. Nah, yang terakhir itu adalah tersier. Tersier itu yaitu seseorang yang sudah terkena penyakit. Nah, kita bisa mencegah itu agar tidak terjadi kecacatan. Nah, itu dengan cara rehabilitatif. Baik, itu saja penjelasan video dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.